pagi, salam sahabat. Hari ini Jumat 3 April tahun 2026 adalah hari Jumat Agung. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 37. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Lihatlah anak domba Allah. Di awal Injil Yohanes, penulis Injil memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Dalam perayaan Paskah Israel kuno, seekor anak domba disembelih dan darahnya dibubuhkan pada ambang pintu sebagai tanda keselamatan. Lihat dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 11. Dalam perayaan Paskah kali ini, Yohanes 19 ayat 14, penulis Injil menuliskan beberapa unsur yang menegaskan bahwa Yesus adalah anak domba Paskah sejati. Pertama, frasa supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci di ayat 26 dan 36. Menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Yesus bukanlah kebetulan, melainkan penggenapan perjanjian lama. Kedua, prajurit menggunakan hisop untuk memberikan anggur asam kepada Yesus di ayat 29. Hisop adalah tanaman dalam upacara penyucian digunakan untuk membubuhkan darah anak domba Paskah. Lihat dalam Keluaran 12 ayat 22. Ketiga, Yesus mati pada waktu yang sama dengan penyembelihan anak domba Paskah. Menurut catatan Misnah dan sejarawan Yahudi, anak domba disembelih antara jam 2 sampai 4 sore. Kematian Yesus sekitar jam 3 sore. Lihat di Matius 27 ayat 46. Menggenapi Yesus sebagai anak domba Paskah di 1 Korintus 5 ayat 7. Keempat, prajurit-prajurit tidak mematahkan kaki Yesus di ayat 23. Sejak aturan Paskah bahwa tulang anak domba Paskah tidak boleh dipatahkan. Lihat dalam Keluaran 12 ayat 46. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah anak domba yang tak bercacat, sempurna, dan layak menjadi korban pendamaian. 1 Petrus 1 ayat 19. Kelima, ia benar-benar mati di atas salib. Lambung tertikam, darah dan air mengalir keluar, serta seorang prajurit yang menjadi saksi membuktikan kematiannya. Ayat 34 sampai 35. Melalui unsur-unsur ini kita disadarkan bahwa salib bukan hanya tempat penderitaan, melainkan mazbah pengorbanan anak domba Allah. Darahnya dicurahkan sebagai penghapusan dosa dan penyelamatan umat manusia. Ketika kita merenungkan kematian Yesus hari ini, percayalah, Yesus benar-benar mati di atas salib bagi kita.
Ia ditikam karena pemberontakan kita, agar kita diselamatkan. Yesaya 53 ayat 5. Darahnya yang tercurah adalah sumber keselamatan dan kehidupan kekal kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur di hari Jumat Agung ini, Engkau boleh mengingatkan kami akan besarnya pengorbanan-Mu sebagai bentuk cinta-Mu buat kami umat yang adalah debu dan penuh dosa. Kami rindu Tuhan, kami terus diingatkan atas cinta-Mu yang terus menyelamatkan kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu hidup dalam kekudusan dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk boleh semakin dekat dengan Engkau dan menjadi pewarta kasih-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan merenungi cinta kasih Tuhan buat kehidupan kita, manusia yang penuh dosa ini. Tuhan Yesus memberkati.